warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Cecilia Ramadhani dari kelas 11-2 akan menjelaskan bab 2 tentang kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau bank sentral untuk menahan, mempertahankan, menaiki, dan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Peran dan fungsi kebijakan moneter. A. Peran kebijakan moneter. Yang pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali atau berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga untuk mengurangi inflasi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan memeratakan pendapat perekonomian yang stabil, menimbulkan dampak positif bagi iklim investasi atau iklim usaha karena investor terkait untuk mengembangkan investasi baru di negara tersebut. Yang kelima, memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Kebijakan moneter berbagai terhadap neraca. Yang B, fungsi kebijakan moneter. 1. Mengendalikan laju inflasi. 2. Menjaga kestabilan harga. 3. Menjaga iklim investasi. 4. Menyeimbangkan neraca pembayaran. 5. Menstabilkan nilai tukar mata uang. 6. Menyediakan lapangan kerja. 3. Jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi 2. 1. Penerapan kebijakan kontraktif. Contohnya, kenaikan tingkat suku bunga, penjual obligasi pemerintah, meningkatan cadangan minimum bank, apresiasi mata uang. Yang kedua, penerapan kebijakan ekspensif. Contohnya, penurunan tingkat suku bunga, pembelian obligasi pemerintah, penurunan cadangan minimum bank, depresi mata uang. Yang keempat, instrumen kebijakan moneter. 1. Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain. 2. Politik diskonto merupakan kebijakan pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. 3. Politik cadangan kas merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum bank umum. 4. Kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan mengurangi jumlah uang beredar dengan masyarakat. 5. Imbauan moral merupakan cara yang ditempuh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan mengarahkan atau mengimbau lembaga perbankan dan masyarakat. 6. Kebijakan devaluasi dan revaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan menurunkan kur mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Sedangkan revaluasi merupakan kebijakan kenaikan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang. Yang kelima, dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami fluktuasi kadang mengalami kenaikan dan beberapa bulan kemudian mengalami penurunan harga. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal juga diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengaruhi perekonomian nasional. Peran dan fungsi kebijakan fiskal.
A. Peran kebijakan fiskal. 1. Meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi. 2. Menstabilkan harga-harga barang. 3. Menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. 4. Memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Yang B. Fungsi kebijakan fiskal. 1. Fungsi alokasi bertujuan mendorong terciptanya efisien perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Fungsi distribusi berkaitan dengan sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. 3. Fungsi stabilitas bertujuan mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Yang ketiga, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Yang kedua, belanja pemerintah. Yang ketiga, pembayaran transfer. Yang keempat, subsidi. Dan yang kelima, pinjaman publik. Keempat adalah dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal akan berpengaruh terhadap perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.